البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin kita baca perkataan Ghazali dalam Ihya-nya berhubungan dengan pemaparan khilaf para ulama dalam mensikapi ilmu kalam dan jidal. Dan pada pemaparan itu termasuk dari hal yang baik yang ada di sekian banyak keburukan-keburukan pada kitab Ihya Ulumuddin. Namun ketika kita perbandingkan kebaikan yang ada dengan keburukan dan kedustaan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab tersebut, maka sungguh tidak terbanding ya. Sehingga para ulama rahimahumullah ta'ala tetap mereka memperingatkan kaum muslimin dari kitab tersebut. Oleh karena itulah para ulama rahimahumullah ta'ala mereka mengarang bantahan, di antara bantahan yang bagus yang dikarang oleh Abu Bakar Al-Hasan ibnu Sukrin yang dijuduli dengan Ihya Mayyitil Ahya fi raddi ala kitabil Ihya. Dan pada zaman itu sultan yang berkuasa yaitu Ibnu Tashfin memerintahkan untuk membakar kitab-kitab milik Ghazali, dan itu sebaik-baik kebijaksanaan dari penguasa pada zaman itu. Bahkan diancam orang yang menyimpannya dengan apa? Dengan dihukum. Bisa dilihat dalam Syiar dan yang lainnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa kalamun mithluhu fi dzalika hujjatun balighah. Dan kalam yang semisalnya dalam masalah ini merupakan hujjah yang kuat. Wassalafu lam yukrihuhu li mujarradi kaunihi istilahan jadidan ala ma'anin sahihah. Dan para salaf tidaklah membenci ilmu kalam. Hak kembali ke ilmu kalam. Ya, para salaf tidaklah membenci ilmu kalam dikarenakan sekedar keadaan ilmu kalam itu merupakan istilah baru yang dibangun di atas makna yang sahih, bukan sekedar itu. Jadi kebencian para salaf bukan sekedar karena itu istilah baru. Nah, yang terkandung padanya makna sahih bukan. Kal istilahi ala alfadil ulumis sahihah, seperti istilah-istilah atas lafaz-lafaz ilmu yang sahihah. Ini para salaf tidak membencinya dengan sebab tersebut. Wala karihu aidan ad-dalalata ala al-haqqi wal mahajati li ahli al-batil, bal karihuhu listimalihi ala umurin kadzibatin mukhalifatin lil haqq.
Tidak pula mereka membenci dikarenakan penunjukan ilmu tersebut terhadap kebenaran dan hujatan terhadap ahli batil, bukan karena itu. Tapi mereka membencinya karena terkandung di dalam ilmu kalam ini perkara-perkara yang dusta, yang menyelisihi kebenaran. Nah, ini intinya. Karena pada ilmu kalam tersebut kedustaan-kedustaan dan kebatilan. Famin dzalika, di antaranya mukhalafatu halil kitabi was sunnati wa ma fihi min ulumin sahihatin. Ya, penyelesaiannya terhadap Alkitab dan Sunnah serta apa-apa yang ada padanya berupa ilmu-ilmu yang sahih. Faqad wa'arut tariqa ila tahsiriha. Ya, kemudian ilmu kalam ini menjadikan jalan tersebut menjadi sangat terjal, yaitu menjadi satu jalan yang sangat sulit untuk didapat. Ya, wa'arut tariqa ila tahsiriha. Mereka mempersulit jalan untuk bisa bisa mencapai ilmu yang benar. Buktinya sangat jelas, Nah, sesuatu yang mudah, misalnya pengakuan terhadap rububiyah Allah, dipersulit. Harus melalui mukaddimah, bahkan sebagiannya mengharuskan untuk syak terlebih dahulu, untuk ragu terlebih dahulu. Sehingga jalan menuju pemahaman yang benar terhadap Alkitab dan Sunnah menjadi sulit. Ini dengan sebab ilmu kalam. Wa atalul kalama fi itsbatiha ma'a qillati naf'iha, dan mereka memperpanjang pembicaraan dalam menetapkan ilmu yang sahih tersebut, jalannya panjang bersama dengan sedikitnya kemanfaatan. Yang seharusnya singkat, tinggal menerima dan beriman, tapi diperpanjang sehingga sulit dan jarang yang bisa mencapai hasil yang benar. Makanya diibaratkan fahiya lahmun, ya, fahiya lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabalin wa'rin, la sahlun fayurtaqa wa la saminun fayuntaqa. Nah, walaupun ini potongan dari hadis masyhur, yaitu hadis Ummu Zar' yang dikenal dengan hadis Ummu Zar' dari Aisyah radhiyallahu anha. Taib, yaitu lahmu jamalin ghath. Maksudnya adalah ibarat ilmu kalam ini lahmu jamalin ghath, yaitu daging dari unta yang al-ghath, al-mahzul, yaitu unta yang kurus. Ya, ala ra'si jabalin wa'ar. Ya, di atas puncak gunung yang wa'ar. Wa'ar itu ya sa'bul wusul ilaih. Nah, sa'bul wusul ilaih, yaitu sulit untuk bisa mencapai puncak itu. Ya, puncak gunung yang terjal. Nah, maksudnya sesuatu yang sudah sedikit, ya, kurus, ngapain sampai jauh-jauh, ya kan? Daging unta yang kurus di atas puncak gunung yang sangat terjal, yang sulit didaki, menunjukkan kesulitan yang ditempuh bersamaan dengan kemanfaatan yang sedikit yang bisa didapat. Ini maksudnya. Nah, dan kesulitan tersebut diperumpamakan di sini dalam beberapa sisi, ikhwan. Diibaratkan dengan lahmul jamal. Nah, daging unta, tidak dengan lahmud dha'an, daging kambing. Memang sulitnya untuk nyembelihnya saja sulit. Unta sudah sampai di atas belum tentu bisa dia menyembelih. Nah, dalam keadaan demikian dagingnya buruk. Baik. Ini penafsiran dari jumhur ulama tentang hadis tersebut, sehingga ditegaskan lagi la sahlun fayurtaqa wa la saminun fayuntaqa. Tidak mudah untuk didaki, tidak pula gemuk untuk kemudian bisa dipilih. Sudah sulit
dagingnya jelek lagi. Ini maksudnya. Qala wa ahsanu ma indahum fahuwa fil Qur'ani asahhu taqriran wa ahsanu tafsiran. Dan yang paling bagusnya di sisi ahli kalam, nah maka sungguh itu di dalam Al-Qur'an lebih sahih dari sisi teoritisnya untuk menetapkan dan lebih bagus penafsiran. Dalam menetapkannya lebih benar metode Al-Qur'an daripada metode ahli kalam. Demikian pula dalam penafsiran lebih bagus dengan metode Al-Quran daripada metode mereka. Itu yang paling bagusnya. Apalagi hal-hal yang di bawah itu. Falaisa indahum illa takallufu wat tatwilu wat taq'id wat ta'qid. Ain dulu ya, kalau taq'id beda lagi. Falaisa indahum illa taklif wat tatwil wat ta'qid. Ya, tidak ada di sisi mereka kecuali apa? Taklif, takalluf ya. Afan. Kecuali takalluf, yaitu apa? Memberat-beratkan diri. Wat tatwil, dan memperpanjang jalan, serta ta'qid, menjadikan ruwet dan sulit. Ini kebiasaan ahlul kalam. Baik. Kamakil sebagaimana dikatakan oleh penyair, laulat tanafusu fid dunya lama wudi'at kutubut tanaduri lal mughni walal amudi. Teman kalian apa? Ada harokatnya enggak tentang amud? Amad. Di sini kok ada harokat domahnya. Yang lainnya apa? Amadu. Berarti domahnya harusnya di akhir. Bidal ya. Baik. Laula tanafusu fid dunya lamma wudi'at kutubut tanaduri lal mughni walal amadu. Yuhalliluna biza'min minhum aqdan wabilladhi wada'uhu zadatil aqadu. Zadatil uqadu. Kalaulah bukan karena tanafus, yaitu berlomba-lomba fid dunya pada perkara dunia, lama mudiat kutubut tanadzur, tentu tidak akan diletakkan, yaitu dikarang kitab-kitab tentang munadharah. Lal mughni walal amad, tidak kitab mughni, tidak pula kitab amad. Al mughni yang dimaksud ikhwani fillah yaitu al mughni fi abwabit tauhid wal adl. Judulnya bagus ya. Perhatikan, al mughni fi abwabit tauhid wal adl. Jadi bukan mughni milik Ibnu Qudamah yang masyhur dalam ilmu fikih, bukan. Yaitu Mughni fi Abwab Tauhid wal Adl. Pengarangnya Abdul Jabbar bin Ahmad Al-Mu'tazili. Dicetak akhwan, dari bagian kitab itu 11 juz. Yang sudah tercetak itu. Kemudian al-amad maksudnya amadul adillah. Dinisbahkan oleh Ibnu Katsir juga kitab karangan Abdul Jabbar Al-Mu'tazili ini. Ya, mereka berusaha untuk menguraikan dengan sangkaan mereka sesuatu yang yang masih sulit, ya, ingin menguraikan sesuatu yang sulit, tapi dengan hal yang mereka karang itu malah semakin menambah kesulitan, menambah ruwet. Taib yuhalliluna biza'min minhum 'uqadan wa billadhi wad'uhu zadatil 'uqadu. Nah, ini pas.
Nah, mereka ingin menguraikan dengan sangkaannya hal-hal yang masih terikat, yaitu sesuatu yang sulit ingin mereka uraikan, tapi semakin menambah bundet. Istilah kalau seandainya itu adalah ikatan-ikatan benang akan semakin ruwet dengan sebab karangan mereka itu. Ini ibarat ilmu kalam. Fahum yaz'umuna annahum yadfa'una billadhi wada'uhu asy-syubaha wasyukuka wal fadilu dzakiyyu ya'lamu anna asy-syubah wasyukuka zadat bidzalik. Mereka menyangka bahwasanya mereka ingin menolak dengan apa-apa yang mereka karang itu syubhat-syubhat dan keraguan-raguan. Ingin ditolak dengan kitab-kitab yang dikarang tersebut dan kaidah-kaidah yang diletakkan. Padahal orang yang fadil, orang yang utama, az-zaki, yang cerdas, memang sebenar-benarnya cerdas, akan tahu bahwasanya syubhat dan keraguan-raguan itu akan semakin bertambah dengan sebab teori-teori ahli kalam yang diletakkan. Wa minal muhali alla yahsula syifa'u wal huda wal ilmu liyaqinu min kitabillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam wa yahsulu min kalami haula'il mutahayyirin. Dan termasuk di antara perkara yang tidak mungkin, sesuatu yang muhal, untuk tidak tercapainya kesembuhan, petunjuk serta ilmu yang yakin dari kitabullah dan kalam rasulnya, kemudian kok bisa tercapai dengan kalam dari orang-orang yang kebingungan itu. Ini sesuatu yang muhal. Kesembuhan tidak bisa dicapai, ilmunya tidak bisa dicapai dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi kok bisa tercapai dengan perkataan orang-orang yang bingung? Tentunya tidak bisa. Sesuatu yang mustahil. Balil wajibu ayuj'ala ma qalahu Allah wa rasuluhu huwal aslu wa yutadabbara ma'nahu. Nah, atau bisa dalam bentuk maklum ada wa yutadabbara ma'nahu wa yaqilah. Wa ya'rifa burhanahu wa dalilahu al-aqli wal khabari as-sam'i wa ya'rifa dalalatahu ala hadha wa hadha wa yaj'ala aqwalan nasi allati tuwafiquhu wa tukhalifuhu mutasyabihatan mujmalatan. Taib. Bahkan yang wajib, ya berarti balil wajib ala kulli insan ayaj'ala ma qalahu Allahu wa rasuluhu huwal asal, untuk dia menjadikan apa yang Allah katakan dan Rasulnya katakan sebagai asal, sebagai pokok. Wa yatadabbara ma'nahu wa yaqilah, dan mentadaburi maknanya dan memahaminya. Wa ya'rifa burhanahu wa dalilah, dan mengetahui bukti-bukti dan dalilnya al-aqli wal khabari as-sam'i, baik itu dalil yang aqli maupun dalil khabari as-sam'i yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Wa ya'rifa dalalatahu ala hadha wa hadha, dan mengetahui penunjukan dalil tersebut atas ini dan itu. Kemudian wa yaj'ala aqwalan nas allati tuwafiquhu wa tukhalifuhu mutasyabihatan mujmalah, dan dia jadikan perkataan-perkataan manusia yang mencocokinya dan menyelisihinya sebagai sesuatu yang mutasyabihah dan mujmalah. Ini harusnya dia kedepankan penunjukan Al-Quran dan Sunnah daripada perkataan-perkataan manusia. Taib, sama atau sampai sini? Taib. Fayuqalu li ashabiha hadhihi al-alfadhu tahtamilu kada wa kada, fa in aradu biha ma yuwafiqu khabar ar-rasuli qubil wa in aradu biha ma yukhalifuhu rudda. Ini prinsip kita ikhwan dalam mensikapi istilah-istilah yang didatangkan oleh ahlul kalam.
Dikatakan kepada para pengikut ya ilmu kalam ini, lafaz-lafaz ini memiliki kemungkinan makna demikian dan demikian. Jika mereka menginginkan dengannya apa-apa yang mencocoki khabar dari Rasul, maka diterima. Dan apabila mereka inginkan dengannya apa-apa yang menyelisihi khabar dari Rasul, maka ditolak. Nah, ini prinsip kita, ikhwan. Jadi harus tafsil apa makna yang diinginkan dengan istilahmu tersebut. Karena istilah itu istilah yang tidak datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau diinginkan makna hak diterima, kalau diinginkan makna batil ditolak. Contohnya, wa hadza mithlul labdil murakkab wal jism wa tahayyuz wal jauhar wal jihah wal hayyiz wal ard. Seperti lafaz-lafaz tersebut, ya. Wa nahwu dzalika fa inna hadhihi al-alfadhu lam ta'ti fil kitabi wa sunnati bil ma'na alladhi yuriduhu ahlul istilah. Dan yang semisal itu yang semisal itu, karena sungguhnya lafaz-lafaz ini tidaklah datang di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan makna yang diinginkan oleh ahli istilah. Balla fil lughah, bahkan tidak pula datang dalam bahasa, dalam lughah Arabiyah. Bal hum yakhussuna bit ta'biri biha an ma'anin lam yu'abbir ghairuhum anha biha. Bahkan mereka mengkhususkan dengan pengungkapan kata-kata tersebut untuk suatu makna yang tidak mentakbirkan dengan kata tersebut selain mereka. Naam. Wa tufassaru tilkal ma'ani bi ibaratin akhar, dan kemudian makna-makna itu ditafsirkan dengan ungkapan-ungkapan yang lain. Naam. Maka dalam kondisi ini, wa yanzuru ma dalla alaihi al-Qur'an min al-adillati al-aqliyah wa sam'iyah, wa idza waqa'a al-istifsaru wa tafsilu tabayyana al-haqqu min al-batil. Bisa juga wa yunzar. Wa yunzar ma dalla alaihi al-Qur'anu min al-adillati al-aqliyah wa sam'iyah. Maka apa? Dilihat sekarang apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an ya tentangnya berupa dalil aqli maupun sam'i. Apabila telah ada istifsar, yaitu meminta penafsiran, istifsar itu talabut tafsir. Ya, talabut tafsir yaitu minta keterangan lebih, apa maksudmu? Juga wat tafsil dan perincian, maka akan jelas hak dari yang batil. Nah, dari contoh-contoh itu kemudian akan dipaparkan contoh makna hak dan makna batil dari kata-kata yang disebutkan di depan, ya kan? Contohnya sekarang, misalu dzalik fit tarkib. Ya, kata tarkib apa? Faqad sara lahu ma'anin, maka tarkib ini memiliki beberapa makna. Baik. Ahaduha, yang pertama, at-tarkibu min mutabayyinaini fa aktsar. Yaitu susunan dari dua perkara yang apa? Yang mutabayyinain, yaitu dua perkara yang saling berbeda. Ya, dua atau lebih yang berbeda kemudian disusun. Wa yusamma tarkibu masjid, dinamakan tarkib masjid, yaitu tarkib di mana digabungkan dua hal yang tidak sama. Seperti misalnya katarkibil hayawan min at-taba'il arba' wal a'dha' wa nahwi dzalik. Contohnya seperti susunan apa? Hewan-hewan atau makhluk hidup dari apa? Taba'i al-arba' menurut mereka, yaitu dari dua tabiat yang empat, maksudnya al-ma' wa turab wa nar wal hawa. Ini maksudnya at-taba'i al-arba', yaitu al-ma' air, kemudian tanah, ya turab, wa nar api, dan hawa, yaitu hawa, ini udara. Ya, kehidupan tersusun dari itu. Nah, ini menurut ilmu-ilmu mereka, bahwasanya semua yang ada, ikhwan, harus tersusun dari empat unsur ini. Ini menurut ahli biologi pada saat itu. Ini namanya tarkib minal mutabayyinain. Wal a'dha'.
Nah, kemudian apa? Seperti susunan anggota-anggota tubuh. Walah widzalik, dan yang semisal itu. Wa hadzal makna manfiyun 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Maka kalau diinginkan makna tarkib seperti ini, maka kita tolak. Hal ini apa? Ditiadakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yalzamu min wasfillahi ta'ala bil 'uluwi wa nahwihi min sifatil kamal an yakuna murakkaban bihadzal ma'na al-madhkur. Ya, tidak melazimkan pensifatan Allah dengan ulu dan yang semisalnya yang berupa sifat-sifat kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala itu tersusun ya murakkab dengan makna seperti ini, yaitu tersusun dari apa? 4 unsur. Ini makna batil, harus kita tiadakan dari Allah. Kemungkinan makna tarkib yang lain wasani tarkibul jiwar, yaitu susunan yang sifatnya apa? Jiwar, yaitu berdampingan. Atau disebut juga tarkibul mujawarah karena kedekatannya, susunan tapi apa? Saling berdekatan. Dalam artian tidak menyatu tapi disusun, sekedar ditumpuk-tumpuk, dijajarkan. Seperti misalnya susunan apa? Saqaf alal bunyan. Tarkibus saqfi alal bunyan, yaitu susunan atap di atas suatu bangunan. Ini kan tersusun, tapi apa? Mujawarah saja. Ya, karena apa? Atap itu cuman apa? Berdampingan, yaitu berdekatan dengan temboknya. Ini maksudnya. Kami Israel bab wa nahwi dzalik, seperti apa? 2 daun pintu. Ya, 2 daun pintu tersusun tapi apa? Sekedar mujawarah, yaitu berdampingan, berjejeran, berdekatan, sama. Dan yang semisalnya. Wala yalzamu aidan min thubuti sifatihi ta'ala itsbatu hadza tarkib. Tidak melazimkan juga penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan tarkib dengan makna ini. Baik. Dan tarkibul mujawarah, ikhwan, di antara definisinya menurut mereka yaitu bima yumkinu iftiraku ahadihima anil akhar, yaitu semua yang mungkin untuk dipisahkan dari yang lain, maka itu tarkib mujawarah atau tarkibul jiwar, yaitu karena berdekatan sehingga bisa apa? Bisa dipisah-pisah. Atsalits at-tarkib minal ajza'il mutamathilah wa tusamma al-jawahirul mufradah. Makna yang ketiga dari tarkib, maksudnya tarkib dari apa? Dari unsur-unsur yang sama. Yang dinamakan dengan jawahir mufradah. Dan ini merupakan pendapat ahli kimia, dan ini merupakan qaulun batil, disebut jawahir mufradah, di mana unsur inti pada suatu zat itu sama semuanya. Baik. Arabi at-tarkibu minal huyuli was-surah kal khatam mathalan. Huyulahu al-fiddah wa suratuhu ma'rufah. Al-huyulai, huyulai ya, pakai fathah kan, 2 ya. Bidhammil ya, fa fil akhir aliful maksurah. Huyula. Tempat saya kok enggak ada titiknya ya. At-tarkib minal huyula, yaitu alif maksurah. Al-madah wal unsur wat tinah.
Ini lafaz Yunani, ikhwan. Lafaz Yunani yang memang kalau kita perhatikan awal-awal munculnya ilmu filsafat ya ketika apa? Kitab-kitab Yunan diterjemahkan dalam bahasa Arab di zaman siapa ini? Paling banyak terjadi. Siapa masih ingat? Talha. Zaman siapa kitab Yunan diterjemahkan dalam bahasa Arab sehingga mengakibatkan musibah banyak di bidang keilmuan, bahkan akidah. Masih ingat Abu Umar? Nah, di masa Ma'mun. Baik. Dan ditakrifkan bahwasanya al-huyula yaitu al-jismul hamil li surati, yaitu suatu jisim yang membawa bentuknya. Ya, jisim yang membawa bentuknya. Contohnya ini dengan khotam ya kan. Khotam huyulahu apa? Fiddah. Misalnya khotam dari apa? Dari perak. Maka jisim zat yang membawa bentuk itu adalah apa? Peraknya. Sedangkan bentuknya jelas khotam ya. Nah, lingkaran yang bolong. Nah, bisa dimasuki jari. Itu surah syakl, bentuknya. Ketika misalnya gelas, ya gelas dari apa? Huyulannya apa? Dari kaca, ya kan? Dari kaca. Sedangkan bentuknya ya kayak gini bentuknya. Misalnya. Wa ahlul kalam qalu, dan ahlul kalam mereka mengatakan innal jisma yakunu murakkaban minal jawahil mufradah walahum kalamun fi dzalika yatul. Ya, mereka mengatakan bahwasanya jisim itu tersusun dari apa? Jawahir mufradah, yaitu unsur inti penyusun. Dan mereka memiliki pembicaraan tentang hal tersebut panjang yang wala faidata fihi, tidak ada faidah padanya. Cuman ya kita butuh tahu di sini saja. Nah, sehingga apa? Kenapa butuh tahu? Kalau kita sudah belajar kitab semisal Tahawiyah ini, akhwan, agar tidak bengong kalau mereka bicara seakan-akan mereka punya ilmu, padahal sebenarnya tidak ada faidahnya. Nah, saya bicara tentang apa tarkib, tentang apa huyula, jangan bengong saja, kayaknya mantap ini, padahal nggak ada faidahnya. Nah, sehingga kita bisa mengupas. Makanya Syekhul Islam ikhwani fillah, di antara jasa besar pada umat ini ya ketika beliau apa mengupas tuntas syubhat-syubhat ahli kalam di zaman beliau, ikhwan. Naam, demikian pula Ibnul Qayyim. Sehingga para penuntut ilmu setelahnya mereka mampu memahami, tidak terperangkap dengan perangkap ahli bidah wal ahwa, ahli filsafat wal aqlaniyun. Wa huwa annahu hal yumkinu tarkibu min juz'aini aw min arba'ah أو 6 أو 8 أو 16 وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء وإنما قولهم مجرد دعوة وهذا مبسوط في موضعه. Jadi mereka jisim itu kelazimannya murakkab, yaitu bahwasanya mereka memunculkan pertanyaan, apakah mungkin tarkib itu dari 2 unsur ataukah 4 atau 6 atau 8 atau 16. Nah, dan tidak ada kelaziman ya. Tarkib ini tidak ada kelaziman bagi apa? Bagi penetapan sifat-sifat Allah. Maksudnya apa? Ketika kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, tidak melazimkan bahwasanya Allah berarti tersusun dari unsur-unsur tersebut. Ketika tetapkan ketinggian Allah atas makhluknya, dan seterusnya. Dan yang hak bahwasanya jisim itu tidaklah tersusun dari perkara-perkara ini. Hanyalah perkataan mereka itu sekedar dakwah saja, sekedar apa? Klaim yang tidak dibangun di atas landasan yang kuat. Ini baru makna.
Satu saja kawan makna tarkib, insyaallah kita lanjutkan. Wa hadza mabsutun fi mawdhi'i, dan ini dijelaskan panjang lebar di tempatnya. Nah, ini kan? Nah, sehingga jelas apa? Lahmu jamalin ghassin. Apa ibaratnya tadi? Ala ra'si jabalin wa'rin. La sahlun fayurtaqa wa la saminun fayuntaqa. Nah, nasallallahu at-taufiq was sadad walhamdulillahi rabbil alamin.